Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah illa wa antum muslimun. Haitsu qala tabarakallahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu ayyuhal ikhwah fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita tumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang senantiasa kita rasakan maupun nikmat yang sering kita lupakan. Nikmat yang senantiasa kita rasakan adalah nikmat iman dan Islam yang menjadikan kita pada kesempatan siang hari ini bersimpuh menghadap Allah Jalla wa Ala, memenuhi panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepadamu untuk menunaikan salat Jum'ah, maka bersegeralah meninggalkan segala bentuk perniagaan, jual beli. Demikian ini adalah lebih baik jika kalian mengetahuinya. Itulah keimanan yang kita dipanggil oleh Allah, dan kesempatan siang hari ini kita memenuhinya. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, contoh teladan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan contoh teladan di dalam kita bermuamalah sesama umat manusia, akan menemukan jalan kebahagiaan dan keselamatan bagi yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah dan muamalahnya, dan akan menemukan kesesatan dan penyesalan bagi yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah dan muamalahnya. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada hadirin seluruhnya untuk senantiasa meningkatkan nilai iman kita, nilai takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita sedang berada di musim-musim keberkahan, di musim-musim ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kebaikan-kebaikan didekatkan oleh Allah, di mana kejahatan, jalan-jalan keburukan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala,
pahala dilipat gandakan, dan dosa-dosa digugurkan. Seperti seorang petani, bulan Ramadan ini adalah musim tanam yang sangat subur. Tanahnya tersedia gembur dan subur, airnya senantiasa ada dan tersedia. Hama dan gulma ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benih yang ditanam ditumbuhkan berlipat ganda. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, memberikan busra kepada para sahabatnya ketika kedatangan bulan Ramadan ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan Baihaqi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di depan para sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan, syahrul mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughla fihi. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum, bahkan kegembiraan kedatangan Ramadan ini pada sekalipun sehingga para malaikat berseru, "Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir." Wahai para pecinta kebaikan, menuju kebaikan, yang merindukan kesolehan dan ketaatan, terimalah Ramadan ini. Wahai para sampai melakukan dosanya tetap bermaksiat kepada Allah di bulan Sya'ban, kini Ramadan telah menaungimu, kini Ramadan telah menaungi kita, maka jangan jadikan Ramadan seperti sebagaimana bulan kemaksiatan. Wajlul Quran wasabbihhu mujtahidan, bacalah Al-Quran dan bertasbihlah dengan sungguh-sungguh. Fa innahu syahrul Quran, fa innahu syahrul tasbih wal Quran, karena sungguh Ramadan ini adalah bulan tasbih dan bulan Al-Quran. Wa kam ta'rifu mimman shoma salaf, betapa banyak yang dulu engkau saksikan berpuasa bersama kalian, di antara keluarga kita, di antara tetangga kita, di antara saudara kita yang dulu pernah berpuasa bersama kita. Afnahumul maut wastabqaka ba'daka hayyan, afnahumul maut wastabqaka ba'dahum hayyan, telah direnggut oleh kematian, telah disapa oleh kematian, dan kini tinggallah engkau masih hidup. Banyak saudara-saudara kita, handai tolan kita, jiran tetangga kita, dan ikhwan kita yang dulu berpuasa bersama kita, kemudian telah tidak ada lagi diberikan kesempatan oleh Jalla wa'ala untuk menikmati saum Ramadan. Fama aqrabul qasi minad dani, betapa dekatnya generasi yang lalu dan generasi yang akan datang. Artinya susul menyusul, begitu dekatnya yang telah berlalu dan yang akan datang, maka kematian pun pada satu hari, pada harinya nanti menyapa kita. Oleh karenanya manfaatkanlah Ramadan yang penuh berkah ini, Ramadan yang penuh kebaikan ini, seolah-olah Ramadan yang kita alami ini adalah Ramadan yang terakhir, karena tidak ada jaminan dari Allah kita akan dipanjangkan usianya ataukah kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Ikhwan, hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Syekh Nasir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Judai, beliau mengatakan bahwa yang namanya barakah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak, datang kepada kalian bulan yang berbarakah. Kata beliau bahwa yang namanya berkah itu memiliki tiga makna. Yang pertama adalah al-luzum, as-sukut wal luzum. As-sukut, diam. Wal luzum, selalu senantiasa menempati. Satu akar kata dengan birkah. Birkah, kolam. Dikatakan kolam karena ada air yang menepatinya. Apabila unta berjalan kemudian menemukan oase, apabila unta berjalan kemudian menemukan telaga,
kemudian dia menderum. Orang Arab mengatakannya burikal ba'ir, menderum unta itu, artinya berhenti. Di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, ada yang hendak kita isi, ada yang harus menetap di hati. Apa itu? Sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Bulan Ramadan dengan kemuliaannya, Allah Jalla wa'ala hendak menghantarkan kita menjadi manusia yang mulia, yaitu manusia yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raihlah ketakwaan dengan siam kita, dengan qiyam kita, dengan tilawah kita, dengan sedekah kita, dengan umrah apabila kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, saum Ramadan yang oleh ulama fikih diberikan pengertian al-imsak biniyati ta'abud min akli wa syurbi wa gisyanin nisa min tulu'il fajri ila ghurubi syams, menahan dengan niat ibadah, menahan dengan niat ibadah dari makanan, minuman, dan mencampuri istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari adalah tadribat, adalah latihan buat kita untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilatih di dalam saum. Tak ada yang melihat, tak ada yang menyaksikan, hanya kita dengan Allah Jalla wa'ala, apakah kita ini saum ataukah tidak. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala melatih kita, karena kebanyakan manusia menunjukkan ketakwaannya di kala ramainya, tapi kemudian di kala sepinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang halal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian kita sebagai orang yang beriman, yang diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kita jawab sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat untuk menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan yang halal kalau itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Latihan yang demikian, tadribat yang demikian ini menjadikan 11 bulan ke depan kita terbiasa menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang halal saja kalau kata Allah diharamkan, kemudian kita tinggalkan, apalagi yang haram oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan lebih mudah lagi kita tinggalkan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Pintu surga dibuka. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan dan kesolehan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sedang dibuka. Oleh karenanya janganlah kita enggan memasukinya dengan berbuat kebajikan, kesolehan dan ketaatan. Dan pintu neraka telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita ketuk. Jangan kita mengetuk, jangan kita mencoba berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara berbuat kemaksiatan hari ini sangatlah mudah, tidak perlu mendatangi tempat-tempat kemaksiatan, cukup di dalam kamar, tidak ada yang mengetahuinya dia telah berbuat kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Ramai dan sepinya manusia, kemudian kita menjaga saum kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hakikat daripada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Dengan qiyam kita hidupkan, kita hendak menetapkan keimanan dan ihtisab kepada Allah Jalla wa ala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang qiyam berdasarkan imannya dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan ihtisab hendaklah menjadi isi di dalam hati kita. Diisi kembali di bulan Ramadan ini
seperti kolam yang terisi dengan air, seperti baterai yang dicas keimanannya untuk menghadapi 11 bulan kemudian. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Yang kedua, yang namanya berkah itu adalah an-nama wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis qudsi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amalil ibnu Adam yudha'af, setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Al hasanatu asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, ila siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sungguh dia itu adalah untukku, wa anna ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas pahala orang-orang yang saum. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairil hisab. Sungguh pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala, tanpa hitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, hendaklah kita mempunyai gairah, mempunyai semangat, mempunyai usaha yang sungguh-sungguh, badalul juhdi wa istibraghil wus'i, mengerahkan seluruh kekuatan untuk meraih ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menanam benih-benih kebaikan, melipat gandakannya di bulan Ramadan ini. Yang ingin pahala saum, yang ingin pahala saum, di samping pahala saumnya dia menginginkan pahala saum, maka berilah buka puasa. Man fattara shaiman, yang memberikan puasa, kana lahu ajrun mislahu, seperti dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Betapa bahagianya anak-anak yatim yang terhibur dengan sedikit harta kita itu. Yang si miskin yang terseok-seok di sudut kehidupan, dia mendapatkan kebahagiaan ketika berbuka puasa. Banyak yang kita tolong, banyak yang kita lakukan, dan pahala berlipat kita dulang di bulan Ramadan ini. An-nama wa ziyadah, keberkahan itu adalah berkembang dan bertambah. Ikhwan, yang ketiga adalah as-sa'adah, al-farh, kebahagiaan. Keberkahan itu adalah kebahagiaan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam lanjutan hadis qudsi itu, li siyami farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Untuk orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka, ketika menunggu takjil, saat tenggorokan mulai kering, lapar mulai menyengat, kemudian sebenarnya beberapa teguk air dan suap makanan sudah cukup untuk menegakkan tulang rusuk kita, menegakkan tulang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun berbahagia inda fitrihi, ketika kita menyambut Idul Fitri. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita ini adalah dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjumpainya. Di saat itu kita akan berbahagia, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan sebuah pintu di surga. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun, yang masuk di dalamnya adalah orang-orang yang berpuasa. Pintu yang sejuk, menukar dahaga puasa, menukar laparnya puasa. Pintu Rayyan. Yuqalu aina shaimun, di manakah orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, mereka pun berdiri. La yadkhulu minhu illa shaimun, tidak ada yang masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Ketika mereka semua masuk, ughliqu, pintu itu ditutup.
Semoga kita semuanya bisa masuk lewat pintu royan itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah modal terbesar di bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini, untuk kita tanam amal, untuk kita sirami bibit-bibit amal itu. Karena siapa yang tidak menyiraminya, siapa yang menanam tidak menyiraminya, maka dia akan menyesal ketika hari panennya. Jangan sampai hari kematian tiba, perjalanan menuju ke negeri akhirat, rihlatul khulud yang panjang, menjadi penyesalan yang tidak berarti. Tapi jadikanlah hari-hari itu adalah hari-hari kebahagiaan, hari-hari kita melepaskan kelelahan, hari-hari kita menuai kebaikan, buah dari kebaikan-kebaikan di dunia kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu tilawatahu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Tujuan disyariatkannya saum Ramadan agar kita meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu definisi tentang takwa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. At-taqwa hiya al-khaufu minal jalil wal a'malu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal istidad ila yaumir rahil. Kata beliau, yang namanya takwa itu adalah khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, dan beramal dengan at-tanzil, yakni dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luruskan kehidupan kita, pandukan kehidupan kita. Manakala masih melenceng dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cepatlah kembali kepada Qur'an dan sunnah selagi hari dari kesyirikan kepada ketauhidan, dari hari-hari Al-Quran, hari-hari Ramadan adalah hari-hari Al-Quran. Saatnya kita berteman, berakrab-akrab dengan Al-Quran, berdekat-dekat dengan Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak khatam Al-Quran, tidak ada jaminan kita bisa khatam Al-Quran di bulan-bulan yang lainnya. Sementara ketika rahmat didekatkan saja kita tidak mampu. Sementara rahmat didekatkan oleh Allah dan azab ditutup oleh Allah, kita tidak mampu melakukan kebaikan-kebaikan. Maka jangan harap di bulan-bulan yang lain mampu untuk bisa melakukan kebaikan. Maka berakrab-akrablah, berdekat-dekatlah dengan Al-Quran, bertemanlah dengan Al-Quran. Kemudian kata beliau adalah qanaah bil qalil. Qanaah, sebenarnya lapar yang dirasakan oleh kita, dahaga yang dirasakan oleh kita dengan suapan butiran kurma atau tegukan-tegukan air sudah selesai. Akan tetapi ambisi duniawi yang melampaui besarnya dunia ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau diberikan wadiyani minad dahab, 2 lembah dari emas, labtago salisan, manusia akan mencari yang ketiganya. Padahal manusia ini dengan suapan, beberapa suapan nasi dan beberapa tegukan air sudah kenyang. Wal istidad ila yaumir rahil, yang dimaksud dengan takwa itu adalah engkau bersiap-siap untuk hari keberangkatan. Hari keberangkatan rihlatul khulud, hari keberangkatan ke negeri akhirat yang nanti saatnya pasti tiba, yang waktunya pasti datang, yang itu pasti kita alami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menanamkan benih kebajikan, kesolehan dan ketaatan di bulan yang mulia ini, dan memanennya nanti di akhirat dengan hati yang bergembira memasuki surga lewat ar-royan dan disambut oleh para malaikat
dan pada saat itu hilanglah segala kelelahan, hilanglah segala keletihan, dan kebahagiaan sepanjang-panjang masa kita itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Wa ghafiri dhanbi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tuqata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.